hari ini hari yang luar biasa. Kita pengikut Kristus, kita anak-anaknya, kita umat pilihannya, kita yang terpanggil, kita yang dipanggil sebagai anak oleh Allah. Kita menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya mati, bukan hanya bangkit, tetapi Ia telah naik di surga dan Ia menyediakan tempat bagi kita. Dan Ia adalah imam besar yang agung. Dia adalah Allah yang besar. Oleh karena itu, pada malam hari ini bersama-sama kita akan memberikan pujian yang terbaik, mengagungkan Tuhan kita, membesarkan Dia, sebab hanya Dialah yang layak untuk disembah. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkaulah pembela kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap rencana Tuhan dalam kami. Oleh itu kami mau mengatakan sembah kepada-Mu. Sujudku sembah.
sebab Dia yang terlayak untuk menerima segala pujian dan hormat. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Kami katakan ku sembah Engkau, Yesusku. Ku meninggikan namamu dan ku akan memujamu. Dan percaya Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan berikan, dan bahkan Engkau telah mempersiapkan segala sesuatunya bagi setiap kami yang percaya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami terus berpegang kepada iman kami akan mengalami Engkau yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan dan kuasa Kristus yang hidup itu, yang kekal itu, yang berkemenangan itu ada di dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita percaya bersama-sama katakan amin. Sebab itu bersama-sama kita mau mengangkat tinggi panji Tuhan. Dialah sumber kemenangan di atas segala-galanya. Dia yang terbesar, panci-panci kemenangan itu ada di dalam Dia. Amin. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskan ku. Bangga dan cahaya hebat kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut tak gentar, kemenanganku bersamaku dan bersamaku. Mari sorakan kemenangan. Dia yang telah mati, Dia telah bangkit, dan Dia telah naik ke surga. Dia Imam besar yang agung. Katakan, angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh Abah darah Kristus, oleh darah-Mu
selama-lamanya. Hanya Dia yang berkuasa, amin. Dia tidak terkalahkan, Dia tidak tertandingi. Dia berkuasa, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Dia ada di dalammu, dan kuasa itu ada di dalam setiap kita, amin. Percayailah bahwa Dia Allah, Dia Tuhan, dan kuasa yang sama itu ada di dalam setiap kita. Katakan bersama-sama dulu sekarang selamanya. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Katakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku sangat takut. Kemenanganmu bersamaku. Sekali lagi ya, katakan, Kau Raja dan Tuhan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku. Tiada takutkan gentar, kemenanganmu bersamaku, dan bersamaku. Bersamamu. Haleluya. Bersoraklah senantiasa bagi Tuhan, amin. Sebab ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Tak terkalahkan, tak tertandingi. Dia Tuhan Allah. Dia yang perkasa, Dia perlindungan, Dia imam besar agung. Namanya Tuhan, nama yang kita sembah. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, amin. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau Tuhan berkuasa, Dia Allah yang hebat. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia perkasa, yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Percaya kita menyembah Allah yang benar, amin. Percaya bahwa kita menyembah Allah yang penuh dengan kuasa, amin. Kuasa yang sama ada di dalam kita, dan pakai itu, amin. Katakan, nama di atas segala
Rugi kalau kita tidak mengalami Tuhan, amin. Sebab kita yang dipanggil sebagai anak, kita yang dipilih, kita yang ditebus. Dan Dia melakukan segalanya demi kita. Bukan hanya selesai sampai bangkit saja, tapi Dia menjadi imam agung, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi saksi bagi kita. Rugi kalau kita tidak mengalami Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini, mari dengan kerendahan hati, kita mau jadi seperti anak kecil yang tidak mengerti apapun Tuhan jalan di depan. Yang kami tahu hanya satu, percaya kepada Bapa kami. Yang tidak mengerti bagaimana cara melewatinya. Yang kami tahu hanya satu, menggandeng tangan Bapa kami. Itu yang mau kita belajar malam hari ini. Letakkan semua ketahuan kita tentang Allah. Letakkan semua mungkin pengalaman-pengalaman hebat kita yang sudah lalu-lalu. Mari malam hari ini polos saja di hadapan Tuhan. Dan katakan, aku mau mengalami Engkau Tuhan. Bukan seperti sebelum-sebelumnya. Hari ini mau lebih lagi. Layakkanku untuk menjadi anak-Mu, selalu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu di sepanjang waktuku. Itu kerinduanku. Itu kerinduanku. Layakkanku untuk menjadi anak-Mu, selalu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu di sepanjang waktuku. Itu kerinduanku. Itu kerinduanku. Ku mau menyembah-Mu, mengalami-Mu. Kau hidup dalamku, ku ada dalam-Mu. Terjadi sesuai kehendak-Mu di hidupku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Layakkanku untuk menjadi anak-Mu, selalu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu di sepanjang waktuku. Itu kerinduanku. Itu kerinduanku. Ku mau menyembah-Mu, mengalami-Mu. Kau hidup dalamku, ku ada dalam-Mu. Terjadi sesuai kehendak-Mu di hidupku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Memang betul Engkau telah naik di surga Tuhan. Tapi yang kami tahu, Engkau ada di dalam setiap kami. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi, bahkan lebih daripada murid-murid-Mu. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi. Katakan, ku mau menyembah-Mu, mengalami-Mu. Kau
dudukmu, bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Jika engkau mengatakan aku ingin mengalami Engkau Tuhan lebih lagi, bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Nah, hari ini langit iman kami. Kami mau Tuhan, terjadilah kehendak-Mu dalam kami. Rancangan Tuhan yang besar. Dengan penuh penyerahan diri katakan, ku mau menyembah-Mu, mengalami-Mu, Kau hidup dalamku, ku ada dalam-Mu, terjadi sesuai kehendak-Mu di hidupku, jadilah padaku seperti yang ku mau menyembah-Mu, mengalami-Mu, Kau hidup dalamku, ku ada dalam-Mu, terjadi sesuai kehendak-Mu di hidupku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin, jadilah padaku seperti yang, jadilah padaku seperti yang, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul di malam ini untuk memperingati akan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami mengucap syukur apa yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami, di mana ketika Kau naik ke surga begitu banyak berkat rohani turun atas kami. Kami hari ini siap mengalami-Mu Tuhan, di mana setelah Yesus ada di surga, ada banyak hal yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan kami pasti akan mengalaminya, karena kami tahu segala sesuatu apa yang Kau kerjakan itu sempurna. Itu sebabnya kami bersyukur malam ini menyediakan bejana hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Melalui memperingati kenaikan Yesus ini, ada kebenaran yang Kau singkapkan, Kau bukakan, sehingga setiap kami boleh mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Shalom semuanya, selamat sore. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pertama-tama saya ucapkan selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Haleluya. Saudara, kali ini ya perayaan kita kenaikan Yesus Kristus ke surga ini bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Lebaran ya. Dan tanggalnya tepat sekali ya, tepat sekali. Ini bukan pertama kali perayaan ini terjadi, dua yaitu perayaan dua agama yang besar bisa terjadi di hari yang sama ya, bisa terjadi di hari yang sama. Tentunya ini merupakan sesuatu yang langka, saudara. Kejadian ini menurut
menurut kalender ya, secara kalender pernah terjadi, yaitu tahun 1727 pernah bersama-sama Lebaran dan kenaikan Yesus ini pernah terjadi bersama-sama ya, tahun 1727. Dan ini baru terjadi sekarang ini ya. Nah, ini akan terulang lagi Saudara, terulang lagi nanti tahun 2248. 2248 artinya 222 tahun lagi akan terulang seperti ini. Mudah-mudahan masih hidup semuanya. Ya, mudah-mudahan masih hidup ya. Jadi 222 tahun lagi akan terulang seperti ini. Nah, Idul Fitri atau Lebaran dirayakan oleh umat Islam sebagai hari kemenangan setelah menunaikan puasa di bulan Ramadhani selama sebulan penuh, sedang kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus diperingati umat Nasrani Indonesia, baik Kristen, Katolik atau Protestan. Tentunya peringatan hari keagamaan yang berbeda tetapi bisa di hari yang sama ini terbilang istimewa lantaran langka terjadi. Nah, yang luar biasanya Saudara, di negara-negara lain ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, mereka di negara-negara lain tidak ada libur, mereka tetap bekerja. Namun yang luar biasa di Indonesia diperingati akan kenaikan Yesus Kristus ke surga ini menjadi hari libur nasional, sehingga seluruh umat Kristen, Katolik dan Protestan dapat merayakan bersama-sama serentak di seluruh Indonesia ini. Jadi saya percaya kiranya diberkatilah bangsa kita ini oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, ini menjadi libur nasional ya. Di negara-negara lain tidak, Saudara. Ini menjadi libur nasional. Nah, hari ini dalam rangka memperingati kenaikan Yesus ke surga, sebenarnya kita semua sudah bertahun-tahun mendengar kebenaran firman Tuhan dan menemukan berbagai banyak berkat rohani yang luar biasa. Antara lain dengan naiknya Yesus ke surga, pembuktian Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, dengan naiknya Yesus ke surga, pembuktian Yesus itu menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan di bumi dan masih banyak berkat-berkat yang lain. Namun hari ini saya akan mengajak saudara melihat sebuah sisi tema yang lain, yaitu tentang tema yang saya angkat hari ini, tentang Yesus naik ke surga ini, di mana Yesus berbeda dengan yang lain, tampil beda. Nah, kalau sudah lihat di background gambar yang sudah lihat itu semuanya hitam payungnya, tapi ada yang kuning merah, itu tampil beda namanya. Ya, ada sesuatu yang tidak sama. Nah, bagaimana Tuhan mau bicara tentang kebenaran tampil beda ini, sesuatu yang berbeda hari ini. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Mari kita akan membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Baik Bapak Ibu Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya ada sesuatu nilai yang berbeda secara rohani ketika sudah memperhatikan baik-baik kebenaran ini. Waktu Yesus naik ke surga, ia tidak melakukannya secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi. Tetapi di Alkitab ditulis bahwa kira-kira yang menyaksikan Yesus pada waktu naik ke surga itu kira-kira 500 orang menyaksikan ia naik ke surga. 500 orang, bukan hanya 12 orang. Bukan hanya 20 orang, tapi 500 orang menyaksikannya sebagai saksi bahwa Yesus naik ke surga.
mereka semua melihat Yesus terangkat sampai mereka tidak dapat melihat karena awan menutupi Yesus pada waktu terangkat ke surga. Inilah yang menjadikan Yesus berbeda dengan tokoh-tokoh agama yang karismatik lainnya. Kalau tokoh-tokoh agama yang karismatik, setelah mereka mati, kuburannya sampai sekarang ini masih ada. Kalau mereka mau ziarah, ya mereka itu masih bisa menemukan kuburannya. Tetapi sudah lihat, setelah Yesus mati, kuburannya itu hanya dipakai selama 3 hari. Selama 3 hari saja. Sebab setelah Yesus mati, hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Jadi kuburnya itu hanya dipakai selama 3 hari aja. Sedang tokoh-tokoh agama yang lainnya ketika mereka mati, mereka tidak pernah bangkit lagi. Tetapi Yesus setelah mati hari yang ketiga bangkit, sehingga kuburnya itu hanya dipakai selama 3 hari aja. Jadi sesungguhnya saudara perhatikan, untuk menjadi orang Kristen itu harusnya berani mengalami perbedaan atau siap berbeda dengan yang lain. Siap berbeda dengan yang lain. Karena kita memiliki Allah di mana juru selamat yang berbeda dengan semua tokoh agama yang ada di dunia ini. Dan sudah bisa lihat yang luar biasa adalah ketika Yesus naik ke surga dengan disaksikan 500 orang lebih. Ia memakai tubuh seperti manusia, tapi tubuh yang sudah dimuliakan. Itu luar biasa sekali. Semua orang melihat, 500 orang saksi itu melihat Yesus naik dengan tubuh kemuliaan. Seperti tubuh manusia, tapi tubuh yang terangkat ke surga. Saudara-saudara, bukankah ini sebuah tanda yang sangat jelas? Kalau kita percaya kepada pribadi Yesus, maka sebenarnya kita akan memiliki pribadi yang sangat berbeda dengan pribadi-pribadi yang lain. Nah, melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, setiap kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dari orang lain. Bukan hanya saja Yesus naik ke surga, ia telah menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Saat ia datang ke dunia pada umumnya sebagai seorang pencipta, sebagai seorang penyelamat, seharusnya ia datang sebagai raja yang sangat dihormati. Namun sudah lihat, ia datang dengan cara yang berbeda. Ia datang dengan cara berbeda, yaitu datang dengan segala kesederhanaannya. Ia lahir di kandang domba, ia dibesarkan di keluarga yang sederhana. Ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Apa betul dia itu utusan Allah? Kalau utusan Allah, masa dia lahir seperti itu? Ia tidak butuh penilaian orang-orang di sekitarnya. Dia hanya punya satu fokus, bagaimana dia melakukan kehendak Bapaknya di surga. Tidak peduli dengan situasi yang ada dalam hidupnya, tetapi dia hanya melakukan kehendak Bapaknya. Dengarkan ini saudara, setiap kita harus memiliki satu cara berpikir, cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Mari kita lihat sebuah kebenaran. Mari kita lihat sebuah kebenaran tentang kata berbeda, tampil beda ini. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 9. Ada sebuah cerita tentang di dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan ayat ini. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang-orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yol dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Bet-Seba. Ayat 3, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan keadilan. Ayat 4, sebab itu berkumpullah semua tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Ayat 5, dan berkatalah kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka,
hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Ayat 19, saya sambung 19 sampai 22. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka, angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Saudara perhatikan kisah ini. Sebenarnya bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat istimewa di mata Tuhan. Bangsa ini diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan ingin menjadi raja di tengah-tengah mereka. Tuhan sendiri sebagai pencipta ingin jadi raja di tengah-tengah mereka. Ada sesuatu yang sangat berbeda tentang bangsa ini dengan bangsa-bangsa yang lain. Saudara lihat, karena bangsa-bangsa lain dipimpin oleh seorang raja manusia, namun bangsa Israel dipimpin langsung oleh Tuhan yang menjadi raja atas mereka. Namun dalam kisah yang kita baca baru saja ini, bangsa ini meminta kepada Samuel agar mereka punya raja seperti bangsa-bangsa lain yang dipimpin oleh raja manusia. Seorang raja manusia. Mereka ingin sama seperti bangsa-bangsa lain, yaitu punya raja manusia yang menghakimi dan memimpin perang seperti bangsa-bangsa lain. Padahal Tuhan telah membuat mereka beda. Sekali lagi, Tuhan telah membuat mereka beda dengan bangsa-bangsa lain. Di mana Tuhan ingin menjadi raja di tengah mereka. Tuhan yang semesta alam ini menjadi raja atas mereka. Memang saudara tidak mudah menyandang predikat hidup berbeda dengan dunia pada umumnya. Memang tidak mudah menyandang hidup berbeda dengan dunia pada umumnya. Sebab kalau kita tidak siap secara rohani, maka ketika kita ini tampil beda, kita akan menjadi orang yang terasing. Betul enggak? Kita akan menjadi orang yang terasing, atau sebaliknya orang-orang akan mengasingkan kita. Kita akan menjadi orang terasing atau kita akan diasingkan oleh orang-orang lain. Sudah lihat gambar ini tadi. Semua orang setuju dengan warna hitam. Ketika kita tampil merah, ya, kita akan menjadi terasing. Dan orang-orang mungkin akan mengasingkan kita ketika kita tampil beda. Sebab itu, kalau kita tidak siap secara rohani, sekali lagi, itu akan menjadi sebuah tekanan dalam hidup kita ketika kita tampil beda. Kalau seorang tidak siap secara rohani, saat tekanan demi tekanan itu datang dalam hidupnya, maka ia akan kembali sama seperti pada orang-orang pada umumnya. Nah, dengarkan saya ini. Setiap kita harus dapat menangkap apa yang Tuhan sedang berikan kepada kita malam ini. Kadang-kadang memang Tuhan memberikan kepada kita kepada sesuatu yang unik. Unik ini seperti ini, di mana orang lain tidak dapat melakukan, tapi Anda dapat melakukan. Di mana orang tidak bisa memahami, Anda bisa memahami. Di mana orang tidak bisa mengerti, Anda bisa mengerti. Sementara orang-orang di sekitar Anda menekan Anda agar Anda menjadi orang yang sama seperti di sekitar Anda. Ketika orang-orang lain melihat yang kita kerjakan itu bukan pada umumnya, mereka akan merasa kita ini orang yang aneh. Ketika kita tidak melakukan apa yang mereka ingin kita lakukan, kita dianggap orang yang aneh. Ukuran yang dipakai oleh kebanyakan orang itu diukurkan kepada kita. Nah, itu baru dikatakan ini betul. Tapi ketika kita memakai ukuran kita sendiri, menurut kita ini dengan Tuhan benar, maka saudara kata Anda akan dikatakan orang aneh. Anda akan dikatakan orang aneh. Kalau kita tidak melakukan seperti kebanyakan mayoritas orang melakukannya, maka kita pasti dianggap aneh, tidak lazim, tidak pada tempatnya dan sebagainya. Bangsa Israel merasa menjadi bangsa yang aneh karena mereka tidak punya raja manusia seperti kebanyakan bangsa-bangsa lain yang punya raja yang kelihatan, bisa menghakimi, bisa memimpin perang. Sesungguhnya Tuhan telah menaruh standar yang tinggi kepada bangsa Israel.
Namun ketika mereka minta agar mereka punya raja manusia seperti bangsa-bangsa lain, mereka tidak menyadari kalau mereka telah menurunkan standar kehidupan rohani mereka lebih rendah. Lebih rendah, saya ulangi, mereka tidak sadar kalau mereka telah menurunkan standar hidup rohani mereka lebih rendah, menjadi sederajat dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir itu. Dengarkan saya. Melalui kemanusiaan Yesus yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Dan saudara lihat ini, bahkan harus mati di atas kayu salib. Itu menggambarkan betapa rendahnya kehidupan manusia yang ada di dalam dosa. Gambaran manusia yang rendah di dalam dosa itu digambarkan kemanusiaan Yesus yang harus menghadapi sengsara, menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Namun ketika Yesus bangkit dari kubur kemudian naik ke surga, itu cara Yesus mengangkat harkat manusia yang tadinya berdosa, yang tadinya sangat rendah, menjadi manusia yang bernilai. Ada nilai hidupnya. Nilai hidupnya menjadi tinggi ketika Yesus adalah menjadi Tuhan dalam hidupnya. Nilai manusia menjadi tinggi ketika Yesus menjadi Tuhan dalam hidupnya. Tapi manusia di luar Yesus rendah sekali karena di dalam manusia penuh dengan dosa, tidak ada harganya. Alkitab mengatakan itu seperti uap. Alkitab mengatakan itu seperti kain lusuh, kain yang sangat kotor sekali. Tapi begitu manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, nilai hidup manusia menjadi tinggi, saudara. Bahkan tujuan Tuhan itu jelas sekali, setiap kita dijadikan manusia yang berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya di Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Nilai manusia itu sangat berharga di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, manusia tidak ada harganya. Sampai Tuhan Yesus sendiri harus pulang ke surga menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Dia. Bukankah kita itu istimewa di hadapan Tuhan, saudara? Amin. Sampai Dia rela pulang ke surganya menyediakan tempat bagi kita. Bahkan saudara lihat, selama kita di dunia ini dikirim seorang penolong yang menyertai kita sampai kesudahan alam, yaitu Roh Kudus. Dan di dalam kita Tuhan memberikan kuasa untuk kita dapat berkemenangan menghadapi segala persoalan dalam hidup ini. Bukankah kita ini orang yang istimewa di mata Tuhan? Jadi melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, mari kita sadar bahwa kita harus menjadi seorang Kristen yang berbeda dengan Kristen yang lainnya. Kekristenan kita jangan kekristenan ayam, nyeker-nyeker. Kekristenan kita adalah Raja Wali. Memakai badai itu untuk terbang tinggi, membangun iman kita. Amin. Nah, itu yang berbeda, saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang berbeda dengan standar dunia pada umumnya. Standar kita harus lebih tinggi dari orang-orang dunia dalam cara berpikir, dalam cara kita berkata-kata, dalam cara kita melangkah atau bertindak. Jangan turunkan standar kita seperti bangsa Israel yang sudah punya Allah, Sang Pencipta menjadi Raja mereka. Sekarang mereka menginginkan Raja manusia. Mari kita lihat kisah ini. Ada seorang yang berani tampil beda di tengah-tengah situasi seperti bangsa Israel seperti ini. Tapi ada seorang yang berani tampil beda. Mari kita lihat Keluaran pasal 33. Dalam kisah Keluaran 33 ini menceritakan, sebenarnya Tuhan itu sudah pegel, tahu pegel? Sudah kesel sama bangsa Israel. Tuhan itu sudah tidak mau membimbing bangsa Israel. Tuhan itu sudah mau suruh malaikat saja memimpin Musa dan bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu tetap akan diberikan oleh Tuhan dan semua bangsa yang ada di tanah Kanaan itu akan dihalau semua oleh Tuhan. Dan tanah Kanaan tetap mau diberikan oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak mau memimpin. Tuhan hanya mau ngirim malaikatnya memimpin Musa dan bangsa Israel. Saudara-saudara, sebenarnya enak. Kalau Musa tujuannya hanya satu aja, hanya ingin yang penting nikmati secara daging, nikmati secara lahiriah. Sudah selesai sebenarnya. Mereka akan masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh malaikat. Gak usah Tuhan tidak mau, saudara. Tetapi Musa tidak mau menerima tawaran Tuhan itu, saudara. Musa tidak mau sekedar menerima sesuatu yang menyenangkan daging. Apa kata Musa? Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Perhatikan ayat ini indah sekali, luar biasa sekali, baik sekali untuk kita renungkan.
Keluaran 33:15-16. Perhatikan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dengan segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bukankah, lihat ini dikatakan ya, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Lihat ini, Musa ingin agar dibedakan dengan bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Yaitu apa? Yaitu Tuhan harus tetap berjalan dan beserta Musa dan bangsa Israel memimpin masuk ke tanah Kanaan. Sementara orang-orang Israel minta hal yang sama seperti bangsa-bangsa lain, punya raja manusia. Namun Musa minta dibedakan antara mereka dengan bangsa lain. Wow, ini luar biasa saudara. Musa ini benar-benar minta dibedakan. Minta dibedakan. Nah, apakah pemikiran Musa ini ada dalam pemikiran kita sekarang ini? Kita tidak sedang berjalan dengan apa yang dikatakan orang-orang di sekitar kita pada umumnya seperti ini, seperti ini. Kita bukan sedang berjalan dalam sebuah kebiasaan, tradisi atau liturgi keagamaan. Kita sedang berjalan bukan dengan kedagingan atau kemanusiaan kita. Apakah kita juga sedang tidak berjalan dengan pikiran kita yang lama? Tetapi kita sedang berjalan dengan apa yang sedang Tuhan perintahkan, sehingga kita semuanya mengalami perbedaan dengan orang-orang lain oleh karena Tuhan. Nah, mari saudara, Tuhan ingin setiap kita harus tampil beda. Jangan sama, jangan ombyoan seperti orang lain. Ya, yang disebut Kristen ombyoan banyak sekali. Tetapi Tuhan ingin kita harus berbeda. Berbeda. Sekali lagi, Yesus ketika sejak dia lahir di dunia, ada di dunia, sampai ia mengalami mati, sampai ia naik ke surga, semuanya dia selalu tampil beda. Dia tidak butuh penilaian orang lain. Dia hanya fokus kepada apa yang menjadi kehendak Bapaknya di surga. Jadi setiap kita harus berani tampil beda. Apakah kita puas dengan keadaan kita sekarang ini? Ataukah kita mau mengalami sesuatu yang baru lagi melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga ini. Yesaya pasal 28 ayat 20 dikatakan seperti ini. Yesaya 28 ayat 20. Yesaya 28 ayat 20 berkata seperti ini. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Ayat ini berbicara tentang apa? Sebab tempat tidur kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Ayat ini memberikan pengertian seperti ini. Apakah saudara dan saya sudah puas dengan keadaan saudara hari ini? Apakah kita sudah merasa nyaman dengan pencapaian saudara sampai hari ini? Bagi orang-orang yang merasa puas pencapaian sekarang ini, maka cukup Anda baca di ayat 20 ini. Cukup saja berhenti di sini kalau Anda merasa sudah puas. Tetapi kalau saudara dan saya ingin mengalami sesuatu perbedaan yang lebih lagi, mari kita baca ayat 21. Dikatakan ayat 21 seperti ini. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti lembah dekat Gibeon. Untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Saudara lihat di sini. Kalau saudara dan saya hanya puas dengan keadaan kita, pencapaian kita sekarang ini, berhenti di ayat 20. Tetapi kalau saudara dan saya ingin tampil beda, mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan, ayat 21 mengatakan, untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya. Sekali lagi, apa yang dilakukan Tuhan itu memang kelihatannya ganjil, aneh, unik.
Aneh, unik. Tuhan ingin cari orang-orang yang berani tampil beda. Seperti Maria, seperti perwira yang punya bawahnya yang sakit. Yesus tidak usah datang ke rumahnya, cukup satu kata saja katakan, bawaanku akan sembuh. Tuhan ingin melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita, dalam kita berpikir, dalam kita berkata-kata, dalam iman, dalam pengharapan, dalam kesetiaan, dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan ketika naik ke surga telah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tuhan ingin anak-anaknya memiliki sesuatu yang berbeda dengan orang Kristen pada umumnya. Sekali lagi, saudara dengarkan, sekalipun saudara merasa diasingkan oleh orang-orang di sekitar kita akibat keputusan saudara untuk berjalan bersama Tuhan, atau saudara sekarang merasa sebagai orang terasing atas sikap tindakan hormat saudara kepada Tuhan dan firman-Nya, jangan takut atas tekanan itu. Jangan memutuskan untuk kembali menjadi orang biasa seperti bangsa Israel. Jangan memutuskan kembali menjadi orang biasa. Tetapi tetapkan hati saudara, percayalah apa yang saudara kerjakan memang sepertinya berbeda. Namun Anda sedang masuk di dalam sebuah terobosan yang baru dalam hidup Anda. Amin. Amin. Saudara dan saya sedang masuk kepada terobosan yang baru dalam hidup Anda. Kematian dan kebangkitannya telah membawa dampak yang berbeda daripada banyak tokoh-tokoh spiritual yang di dunia ini. Kenaikannya ke surga membawa dampak yang berbeda di antara manusia di dunia ini. Jadi saya mau katakan, bersiaplah kalau anak-anaknya pasti akan mengalami hal yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Sebab dalam situasi sekarang ini, dengarkan baik-baik. Di masa yang penuh dengan keprihatinan ini, saudara dengarkan ini. Tetapi orang-orang yang berani tampil beda dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya, dalam pengharapan kepada Tuhan, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, juga oleh Tuhan akan dibuat beda. Kalau kita berani tampil beda, Tuhan akan membuat kita juga beda. Justru di tengah-tengah masa yang susah, yang sukar ini, ada berkat yang luar biasa akan datang dalam hidup Anda. Kalau Anda berani tampil beda. Ayat yang terakhir, Markus, Mazmur 37. Ayat 18 sampai 19. Oh, ada satu ayat lagi. Mazmur 37, 18, 19. Mari kita baca ayat ini dulu. Mazmur 37. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan tetap kenyang pada hari-hari kelaparan. Amin. Amin. Mereka akan tetap kenyang pada hari-hari kelaparan. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Artinya kalau kita berani tampil beda, Tuhan pun akan membuat perbedaan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3:18. Maleakhi 3:18. Maleakhi 3:18. Baik, kita akan baca Maleakhi 3:18 ya. Kita akan baca. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, saudara, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita hari ini, kenaikannya ke surga itu sesuatu yang berbeda dari semua tokoh-tokoh agama yang karismatik. Tidak ada seorang pun tokoh agama yang naik ke surga dengan tubuh kemuliaan seperti itu. Hanya Yesus yang naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Amin. Dia telah menyediakan sesuatu yang berbeda kepada setiap kita yang mau bayar harga. Alami kuasa kebangkitannya, alami kuasa kenaikannya ke surga. Anda dan saya adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Kalau orang-orang sekitar Anda dikatakan, kamu tuh aneh, kamu tuh unik. Ya, kamu tuh tidak pada umumnya orang. Ya, tidak apa-apa saudara. Jangan Anda tertekan, jangan Anda berbalik arah untuk menjadi orang yang pada umumnya. Pertahankan iman Anda, pengharapan Anda, kesetiaan Anda, ketaatan Anda. Maka disitulah apa yang menjadikan Anda berbeda, membuat Tuhan juga akan membuat perbedaan dalam hidup Anda. Tuhan memberkati. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Amin.
Haleluya. Berapa banyak saudara ingin mengalami hal yang baru dari Tuhan. Saya percaya kuasa kebangkitan, kuasa kenaikannya ke surga itu sudah disediakan kepada kita, bagi kita yang mau mengalami. Tapi satu hal, saudara dan saya harus berani tampil beda. Jangan menjadi orang-orang Kristen pada umumnya, tapi menjadilah orang-orang Kristen yang berbeda dengan orang Kristen yang lainnya. Anda dan saya adalah Kristen Raja Wali, bukan Kristen ayam. Itu sebabnya mari kita sembah Dia, kita alami hal yang baru dari Tuhan. Jangan takut tekanan, jangan takut apa yang dikatakan orang-orang di sekitar Anda. Sebab memang Tuhan ingin membuat Anda berbeda dari orang lain. Karena Tuhan ingin membuat berbeda dari orang lain. Itu sebabnya saudara jangan takut. Jangan seperti bangsa Israel menurunkan standar hidup rohaninya hanya gara-gara omongan, hanya gara-gara di sekitarnya bangsa-bangsa punya raja manusia. Jangan turunkan standar rohani kita. Pertahankan, tetapkan hatimu dan hatiku. Selalu menyenangkanmu. Jadilah orang-orang yang berbeda dengan orang yang lain. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau menyembahmu, mengalamimu, kau hidup dalamku, ku ada dalammu, terjadi sesuai kehendakmu di hidupku. Jadilah padaku seperti yang ku mau.
malam ini dalam rangka memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yesus sudah menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda dengan berbagai banyak tokoh-tokoh agama di dunia ini. Satu perkara, dia selalu tampil beda. Saya yakin ini menjadi satu petanda. Setiap hidup kita harus berani tampil beda. Keputusan untuk tampil beda ini memang ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Karena tekanan demi tekanan akan datang sekitar kita. Kita akan diasingkan orang-orang di sekitar kita. Atau kita sendiri merasa terasing. Namun hari ini Tuhan mendorong setiap hidup saudara, tetapkan hati saudara. Tetap teguh. Jangan goyah. Tetap terus pertahankan iman, pengharapan, kesetiaan, ketaatan kita bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Maka satu perkara, akan ada terobosan yang baru akan terjadi dalam hidup Anda dan saya ketika kita berani tampil beda. Di tengah-tengah masa yang sukar, engkau akan terpelihara. Di tengah-tengah masa kelaparan, engkau akan tetap kenyang. Di tengah-tengah masa kecelakaan, engkau tidak akan mendapat malu. Sebab Tuhan ingin membuat perbedaan mana orang benar dan mana orang fasik. Itu sebabnya mari setiap kita rindukan untuk mengalami Tuhan. Mengalami firman-Nya. Mengalaminya. Ku ada dalammu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Engkau ingin supaya kami tampil beda dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya dengan adanya kami tampil beda, kami bisa menunjukkan tentang iman pengharapan kami kepada Tuhan yang memang berbeda dengan orang-orang lain. Kami bersyukur Engkau memberikan kemampuan ilahi untuk setiap kami berjalan dalam kehendak-Mu. Berjalan dalam kehendak-Mu. Dan biar segala sesuatu, apapun yang Kau ingini itu terjadi dalam hidup kami, tergenapi dalam hidup kami. Biar Engkau dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan hatinya, ruang hatinya, bejananya untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu ini memerdekakan setiap kami, melepaskan, memulihkan, memperbaharui, mendewasakan kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita mau mengalami Tuhan, amin. Dan rugi kalau kita tidak mengalami. Karena seperti tadi dibilang, Tuhan menginginkan itu yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita harus berani tampil beda. Beda itu berbeda dengan nyentrik ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan nyentrik yang dimaksud, tapi yang berbeda dalam hal positif, di dalam pengenalan kita akan Kristus, di dalam kita mengalami Kristus. Puji nama Tuhan, kita semua pasti diberkati dengan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Pengumuman untuk minggu ini adalah besok hari Jumat
akan ada latihan untuk remaja jam 6 dan untuk umum jam 7 sampai dengan selesai. Lalu di hari Minggu kembali kita mengadakan ibadah raya, hanya ada 1 kali di pagi hari jam 7. Untuk sementara itu sore seperti biasa belum ada, tetapi ada tayangan YouTube di channel GPI Rehoboth. Untuk sekolah minggu juga sudah ada jam 7 pagi. Demikian pengumuman, dan saya mengundang kembali Bapak Gembala untuk menyampaikan doa berkat. Sebelum kita tutup dalam doa, saudara, saya sampaikan seperti yang sudah saya share di grup. Saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara merespon dari apa yang sedang Tuhan ingin kita lakukan hari-hari ini, di mana saudara, saya rindu sekali kalau saudara mau bayar harga, tampil beda. Ya, tampil beda. Bayar harga setiap subuh jam 5. Ya, saudara, bangun pagi untuk kita mengambil saat teduh. Saat teduh 30 menit. Saya mendorong saudara untuk memutar satu YouTube di mana yang sudah saya sharekan di grup itu, dan sudah bisa itu begitu banyak lagu-lagu 30 menit itu untuk kita bisa merenungkan hati, merenungkan kebaikan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Jadi selama 30 menit saudara jangan minta apapun, ya. Jangan langsung bypass, ya, langsung Anda minta teritik permintaan Anda, jangan, ya. Tapi 30 menit itu sudah sanjung dia, hormati dia, ya, akui dia, kebesarannya dia, dan saudara pasti akan menikmati hadiratnya ketika Anda membuka bejana Anda. 30 menit aja sudah sediakan waktu. Jam 5 pagi kita ketemu di udara, jam 5 pagi, ya, jam 5 pagi. Saya tadi pagi sudah share dulu, tidak ada yang balas, saudara, ngorok semua nih, ya, tidak ada yang balas, ya. Saya ingin ketika saya share, kalau saudara merespon berarti Anda bangun pagi itu, ya. Kalau Anda tidak balas, absen, ya, saya absen. Nah, saudara, gunakan waktu ini, sebab saya merasakan bagian dari sesuatu hadirat Tuhan. Ini akan luar biasa sekali ketika Anda datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Akan ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup Anda. Amin. Amin. Ambil waktu, ya, 30 menit aja, dengarkan lagu, lalu Anda sanjung dia, sembah dia. Nah, saudara, saya juga sudah mendapat sebuah dorongan ilahi untuk hari Minggu nanti, entah bulan ini atau bulan depan, saya belum tahu, ya. Kita akan pakai khusus hari Minggu, 1 hari Minggu dalam sebulan itu untuk kita memberikan sebuah ucapan syukur, give thanks. Tidak ada firman, tidak ada apapun, kita hanya nyembah, memuji Tuhan aja. Amin. Amin. Kita hanya membesarkan nama Tuhan aja. Nah, ayo siapkan hati saudara, latihlah saudara setiap subuh untuk saudara bangun pagi, cari wajahnya, sanjung dia, besarkan namanya. Nanti ketika Anda datang di dalam sebuah ibadah bersama, saudara bisa buktikan di mana Anda duduk, hadirat Tuhan ada di situ. Di mana Anda berada, di situ hadirat Tuhan akan ada di situ. Ayo kita akan nikmati sesuatu yang baru dari Tuhan di tahun ini, karena betul-betul kita akan membesarkan nama Dia. Amin. Ambil keputusan, ya, ya. Kalau besok telat bangunnya enggak apa-apa, ya dulu yang penting, ya. Ya, apakah ada jemaat-jemaat yang belum ada masuk di grup? Angkat tangan kalau belum, nanti segera kasih nomor telepon ke saya supaya saya bisa masukkan ke grup. Ada? Semua sudah, ya? Ada, ya? Semua ada? Baik, ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua singer, semua pelayan Tuhan, semua pemain musik, semua WL, ya, harus absen dulu jam 5 pagi, ya, ketemu, ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kau telah limpahkan kebaikan-Mu dalam hidup kami.
kesehatan, perlindungan, penyertaan-Mu. Kau telah limpahkan kepada kami kebaikan-Mu, dan kami mengucap syukur buat semuanya. Kami percaya hari-hari yang kami lewati, hari-hari yang penuh dengan perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Bahkan hari-hari yang kami lewati akan hari-hari yang menjadi hari yang berbeda dengan hari-hari yang sudah kami lewati. Karena ada sesuatu yang berbeda Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu turun atas kami semua malam ini. Yang setiap tangan yang terangkat, kiranya anugerah yang dari Bapa di surga dilimpahkan dalam hidupnya, keluarganya, rumah tangganya, kesehatannya, usahanya, anak-anaknya, bahkan apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan menjaga dari sakit penyakit, dari malapetaka. Tuhan menjauhkan dari kegagalan dan semuanya. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Bapak Ibu Saudara akan pulang dari tempat ini membawa berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus berserta saudara.